Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Wulandari 18016112 akan mempresentasikan artikel saya pada mata kuliah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia, di mana judul artikel ilmiah saya yaitu Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Proses Diskusi Siswa di Sekolah Dasar. Pada artikel ini saya akan membahas beberapa hal, di antaranya adalah yang pertama abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan berbahasa Indonesia yang dilakukan siswa kelas 4 SD03 Kota Baru Simalanggang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain lembar observasi. Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data kesalahan berbahasa yakni teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan berbahasa Indonesia meliputi kesalahan secara fonologis, morfologis, semantik, kesalahan kohesi dan koherensi, serta kesalahan dalam proses diskusi siswa dalam pemilihan diksi. Yang kedua, kita akan membahas tentang pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan akan dibahas tentang permasalahan yang dibahas di dalam artikel ini. Ada 5 hal yang akan dibahas dalam artikel ini, di antaranya kesalahan penggunaan bahasa Indonesia secara fonologis, yang kedua kesalahan penggunaan bahasa Indonesia secara morfologis, yang ketiga secara semantik, yang keempat secara kohesi dan koherensi, yang kelima kesalahan pemilihan diksi dalam proses diskusi siswa. Selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitian dalam artikel ini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pemilihan jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan fokus masalah pada penelitian tersebut. Hal itu dikarenakan dalam penelitian kualitatif, data yang akan dihasilkan lebih banyak berupa kata-kata. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4 SDN 03 Kota Baru Simalanggang. Kemudian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain lembar observasi dan alat perekam. Selanjutnya, dalam artikel ini yang akan dibahas yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kesalahan penggunaan bahasa Indonesia secara fonologis dalam proses diskusi, yang terdiri atas kesalahan pelafalan karena perubahan dan penghilangan bunyi tertentu. Kesalahan pelafalan karena perubahan fonem terjadi pada pelafalan perubahan bunyi vokal dan pelafalan perubahan bunyi diftong yang meliputi kesalahan perubahan bunyi vokal A yang berubah menjadi bunyi E dan kesalahan perubahan bunyi diftong AU yang tergantikan bunyi vokal O. Yang kedua yaitu kesalahan penggunaan bahasa Indonesia secara morfologis, terdiri atas kesalahan penggunaan afiks yang tidak tepat dan penghilangan afiks. Kesalahan penggunaan afiks yang tidak tepat meliputi kesalahan-kesalahan penggunaan prefiks ter yang tergantikan prefiks ke. Selanjutnya, yang akan dibahas yaitu kesalahan penggunaan bahasa Indonesia secara semantik, meliputi kesalahan bidang frasa dan kalimat. Kesalahan dalam bidang frasa meliputi penghilangan preposisi, kemudian kesalahan dalam bidang kalimat dan penggunaan istilah asing. Kemudian yang keempat yaitu kesalahan berbahasa secara kohesi dan koherensi. Kesalahan kohesi dan koherensi yang ditemukan dalam proses diskusi siswa terdiri dari kesalahan kata ganti atau pronomina, kesalahan penanda kata penghubung atau konjungsi, dan kesalahan penyulihan atau substitusi. Selanjutnya yang kelima yaitu dominasi kesalahan pilihan kata dalam proses diskusi siswa. Dalam kegiatan berbahasa, pembicara atau penulis hendaknya memiliki kemampuan dalam mempertimbangkan aspek pilihan kata atau pemilihan diksi, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pilihan kata atau diksi merupakan salah satu aspek yang penting dalam kegiatan berbahasa. Yang terakhir yang akan kita bahas dalam artikel ini yaitu simpulan. Kesimpulan dari pembahasan artikel ini yaitu kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dalam proses diskusi siswa, terutama siswa di sekolah dasar, dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek kesalahan secara fonologis, morfologis, sintaksis,
kohesi dan koherensi, serta kesalahan pemilihan kata. Sekianlah hasil presentasi saya tentang artikel yang telah saya teliti. Salah dan janggal saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.